loh. Ngomong-ngomong challenge dari tadi. Challenge. Challenge. Max, Ya. gua mau challenge. Waduh, gawat nih kalau di-challenge dia nih. Setuju nggak? Challenge Gua ya. challenge Max, tapi Challenge. Ya. fighting, tetap fighting. Oh, itu gawat nih. Bung Lamting, Nah, so guys, kali ini gua berkunjung ke Warrior Fight Gym. Iya. Kan? Kayaknya ini salah satu gua udah lihat banget tadi review gua tempat-tempatnya luar biasa sekali. Luar biasa sekali. ya. Saya anjurin bahwa untuk orang-orang yang tergila-gila dengan MMA maupun Brazilian Jiu-Jitsu, silakan datang ke sini karena akan dilatih oleh Profesor Brazilian Jiu-Jitsu Max Metino. Max, Halo, Bang. how are you doing, Max? Waduh, gila long time no see. Long Bang time no Joseph, see. wah. Gila lu, udah lama. Gila kita dari 2000 Duel, ya? Duel RCTI ya. RCTI. 2003 sampai 2004 ya. 2003 2004. 2004. Lu berdua di Wasit juri. Wasit. Ya. Sementara gua di atas. Di atas. bacot-bacot Ya, bacot-bacot komentator kita. Tapi lu juga juri waktu lagi regional kan. Iya. Kita di Batam apa di mana-mana. Iya. Waduh Kalau itu. sekarang kita lihat MMA kan udah maju nih. Iya, iya. Maju, Ya berkat ini dulu. Ya, boleh kita Pelopor. semua, Iya. Ya kita pelopor termasuk Ini pelopor. beliau-beliau ini dulu ini saya yang jadi host dulu sementara ya. Iya. Sorry. Ini beliau-beliau ini dulu adalah pelopor MMA di Indonesia bersama Iya. teman-teman lain kita di FOBI ya. FOBI. Federasi Olahraga Bela Diri Indonesia. Nah, beliau-beliau inilah saya dulu junior. Saya ngikut belajar sama beliau-beliau ini, ya kan? Berkat beliau akhirnya ya itu ada TPI Fighting, ada Duel RCTI, ya kan? Sampai akhirnya 2005 mulai mati suri ya. Disuri. Iya, beliau-beliau inilah. Waktu itu kan kalau kita bikin ya kan, karena waktu itu sikon ya kan. Iya. Kalau kita bikin MMA tuh, lu inget gak yang waktu banyak barrier-barriernya, halangan ya kan? Karena nggak mungkin dong kita, oh Max dari Taekwondo, ya Bung Yosef dari tinju, nggak mungkin. Kan? Iya. Kita halangin itu, avoid itu. Iya, oke. Karena akan terjadi Bentrokan. Ya, ya. perguruan. Antar Betul. perguruan. Makanya kita pakai nama klub. Klub, betul. Klub apa, Klub mau putih iyalah, lah, putih. apalah, Betul. ya, supaya nggak terlalu ekstrim mencolok Ekstrim. bahwa ini perguruan dengan egonya masing-masing ya, Ego. pride-nya masing-masing. Itu, yang hindari itu. Kita egonya. menghindari itu. Betul. Betul. Ya di situ juga ya kan waktu kita off air, kebayang kan kita off air juga banyak gangguan waktu di Batam. Banyak lah. Kita yang waktu ngadain technical meeting, gila itu dari orang ya kan sampai-sampai ya kita lo kita sorry kasih waktu kita untuk beres ini kalau lu nggak setuju nanti silakan pilih. Gila sih Max. Itulah pertama kita hadirkan itu ya MMA di Iya, Malaysia. Ngomong-ngomong Max, lu gym lu Warrior Fight Gym udah berapa tahun? Ini gini, sebelum kita ngomong Warrior Fight Camp ini, Fight saya Camp, sedikit mundur ya, tarik balik ya. Memang dulu awalnya kita latihan klub MMA ini, komunitas ini awalnya dari tahun 2001 lah, 2000 akhir 2001. Ya, pada saat itu dulu gua mulai kenalnya karena dulu kan TPI Fighting, TPI nyiarin ini kan, UFC, kayaknya dulu juga nih. Dulu juga nih. Ya kan, gua ngeliat nih, dulu belum kenal lo. Nah, terus akhirnya di tahun 2003 kayak di 2000 berapa ya ditayangin 2002, ya? Enggak, ditayangin tahun 98 kayaknya. Enggak, kalau di TPI TPI itu Fighting. 2002. 2002 ya? 2002. UFC pertama ya kan, on air. Kemudian dari situ kita bentuk Tapi kayak- pertandingannya. Tapi kayaknya sebelum tahun 2000 udah pernah ditayangin di TV loh. TV Royce Gracie apa? Oh ya. Pernah itu. kan? Awalnya TPI itu seri satunya tuh yang Royce Gracie yang masih Iya. UFC zaman bener-bener nggak ada kelas Iya, rules itu. nggak ada no rules, nggak ada kelas badan, waktunya juga no limit. UFC kan 93 kan, Iya. pertama itu disiarin 2002 di sini booming. Oh itu pertama kali 2002 ya? 2002 Iya. terus kita bikin Oh. TPI Fighting. Ya jadi kembali lagi ke Fight Camp ini awalnya ya dari 2001 itu komunitas. Ya dulu juga ada si JC juga ya kan, ada teman-teman kita yang lain, kita bentuk komunitas. Kemudian gue bikin tuh namanya Sabertooth Team tahun 2003 gue bikin. 2001 kita latihan, 2003 gue bikin. Kemudian 2005
si Ade Ray nawarin tempat Oke. di apartemen Wisma Gading Permai. Max buka di sini, ayo buka. 2005 akhirnya saya ganti namanya dari Sabertooth Tiger jadi Warrior. Kayaknya gue waktu yang lu di tempat ADR gue pernah tuh sekali datang, waktu itu ada siapa dari Payau juga. Oh iya. Iya, si Hang Denny Payau dulu ya. Iya, iya, iya. Yang sini setelah itu jarang, gue nggak pernah. Jarang tuh. Kita lost contact. Lost contact kita. Gue lihat di lu di Kobe dan lain sebagainya. Iya, iya. Dan lu, gue dengar ini profesor ya kan, profesor. Orang nih agak bingung, mereka pikir profesor ngajar kimia. Oh iya, iya, benar-benar bisa ya. Belum dapat gelar profesor. Iya, iya. Max, Betul, ya betul, kan? betul. Jadi gini, sebenarnya profesor itu adalah istilah guru ya. Itu bahasa Portugis gitu loh. Bahasa Portugis. Jadi Brazil ini punya tradisi, mereka memanggil guru ini memanggil guru Brazilian Jiu-Jitsu itu profesor. Nah, pada saat 2018 saya naik promote jadi Brazilian Jiu-Jitsu Black Belt oleh Profesor Nikohan. Nah, gue dikasih itu. Nah, pada saat itu ya murid-murid karena mereka menjiwai kali ya. Mereka menjiwai, mereka manggilnya prof gitu karena seperti di taekwondo sabem. Ya. Di karate sensei ya, seperti itu. Ya. Nah, jadi profesor ini bukan profesor ahli fisika, ahli kimia, ya. Ini lebih ke guru Brazilian Jiu-Jitsu. Jadi dipanggil profesor. Ya, kira-kira seperti itu sih. Jadi jangan salah arti nih. Ya, salah arti. Guru. Taekwondo tuh ada sabem, sabem nim. Berarti profesor itu guru di atas guru sedikit mungkin ya. Guru besar black Guru belt. besar. Jadi guru yang melatih. Oh, guru yang melatih ya. Kan gini, jadi ada black belt yang tidak melatih. Ada juga black belt yang melatih. Tapi karena di Indonesia black beltnya masih sedikit, gitu loh. Jadi biasanya kalau udah black belt mereka melatih. Ada berapa kira-kira di Indonesia yang gelar profesor Brazilian Jiu-Jitsu? Brazilian Jiu-Jitsu ya. Kurang lebih emang karena baru 2 dekade ya, masih sedikit, kira-kira 10 orang lah ya. Di Seperti Indonesia ya? Iya, di Indonesia kayak Profesor Nikohan, Francino Tirta, ada saya, terus ada Dedi Wiraha dan lain-lain lah. Berapa Gitu. itu Iya. Baru kayaknya kurang lebih 10 yang asli Indonesia. Tapi kalau yang di luar negeri, wah itu udah banyak. Udah banyak gitu loh. Orang ngomong ada Brazilian Jiu-Jitsu dan Iya. Jiu-Jitsu. Ini netizen banyak yang mikir sama apa enggak sih sebenarnya, apa sih bedanya? Iya. Brazilian Jiu-Jitsu dengan Jiu-Jitsu. Jadi sebenarnya gini, asalnya memang awalnya kalau kita lihat dari turunan garisnya, awalnya memang Jiu-Jitsu Jepang. Dari Jiu-Jitsu Jepang ini dia ada pecahan tuh, ada judo, ada aikido dan lain-lain ya. Pecah di situ judo. Nah, ada judoka yang berpergian ke Brazil mengajarkan teknik Jiu-Jitsu dan judo yang lebih mengutamakan ground fighting. Nah, di situ pada saat itu ada Carlos Gracie, ada Helio Gracie. Mereka akhirnya berpendapat bahwa pertarungan itu sering kali 80% terjadi di bawah. Nah, kemudian akhirnya mereka mengembangkan itu ya sampai begitu canggihnya teknik kuncian-kunciannya. Kemudian mereka memberikan label Brazilian. Sempat orang Brasil. Iya, Brazil. Jiu-Jitsu Brasil. Tapi sempat mendapat perlawanan dari Jepang bahwa lu nggak boleh ngomong itu Brazilian Jiu-Jitsu, itu Jiu-Jitsu. Akhirnya mereka melakukan pertarungan persaudaraan lah ya, persahabatan untuk melihat apa sih. Ternyata memang Brazilian Jiu-Jitsu ini sangat efektif, sangat efisien. Akhirnya diakui oleh Jepang bahwa boleh dipakai nama Brazilian itu. Jadi Brazilian Jiu-Jitsu juga diakui oleh Jepang. Bahkan di Jepang banyak perguruan-perguruan yang melatih Brazilian Jiu-Jitsu saat ini. Afiliasinya. Iya. Jadi sebenarnya beda ya Jiu-Jitsu dengan Brazilian Jiu-Jitsu. Kalau kita ngomong nih Bam, Jiu-Jitsu itu sebenarnya kalau kita mau lihat dari dia punya disiplinnya, teknik-tekniknya, itu dia teknik memukul ada, menendang ada, membanting ada kuncian, cekikan, pitingan dan lain-lain itu ada ya. Itu jadi mereka semua ada. Tapi kalau Brazilian Jiu-Jitsu itu lebih memfokuskan diri kepada grappling. bantingan
kuncian cekikan di ground fighting. Ground fighting. Nah, jadi bedanya seperti itu sih. Jadi bedanya itu. Jadi dia kayak bisa kita bilang spesialisasi, Spesialisasi. submission, Iya, submission specialist gitu loh. Iya. Jadi fokusnya kepada positioning ground fighting, lebih ke teknik kuncian persendian di seluruh persendian di seluruh badan manusia ini bisa dikunci, dan juga ada teknik defense-nya, ada teknik escape-nya, itu yang difokusin. Iya. Ya, jadi ya lebih ke spesialisnya Ya, lah. jadi kalau dengan Jiu-Jitsu Jepang itu kan universal kan? Iya, betul. Ya, Jepang. Nah, Kalau masuk ke Brasil itu dia ada spesifikasi. Iya. Jadi spesialisasi. Ada spesialisasi. Jadi lebih kepada bagian-bagian terpenting di kita. Betul. Karena anatomi kita tuh. betul. Pergelangan, Betul. Kuncian persendiannya. Persendian segala macam. Makanya saya mengambil pukulannya tidak dari saya melatih pukulannya memang tidak spesifik dari Brazilian Jiu-Jitsu karena nggak terlalu fokus mereka di situ. Bahkan cuman mereka hanya katanya saja gitu loh. Hanya gerakannya, tapi mereka tidak melatih pukulan secara khusus. Kalau pukulan secara khusus kan kita melatih boxingnya atau melatih pukulan karate taekwondonya gitu kan. Dulu pernah nih di Senayan boxing sama dia. Gokil loh ini loh. Kalau tendangan jangan tanya loh, hilang kepala ya. Sabam Joseph juga. Nah, jadi kalau untuk melengkapi strikingnya di MMA ya kita menggunakan teknik-teknik seperti boxing lah, seperti itu ya perlu di mix. Iya. Dari beberapa Tendangannya, tendangan dengan taekwondo dari Muay Thai bebas. Ya seperti bilang kita ini fight camp, fight club, nggak terlalu ke egonya perguruan A, B, C. Iya, betul. Ya, kita kan ini menyatukan. Menyatukan. Abang-abang inilah yang menyatukan. Menyatukan. Dulu semua bela diri di Indonesia dikumpulin, Iya. diaduin di situ. Diaduin. Dulu kita ada banyak barrier ya waktu ini ya. Iya. Dari Komisi Penyiaran Indonesia juga kita Betul. sempat Iya. ban ya. Iya. Karena memang baru pertama kali Indonesia. Iya. Gua juga waktu sempat kejadian gua juga dipanggil. Kacau. Dan itu saat itu, Bang, saya nih sangat bangga loh. Beliau-beliau ini justru yang mendobrak apa ya namanya? Tradisi. Tradisi. Iya dong. Iya. Dulu di MMA di Indonesia belum ada. Belum ada. Nah, beliau-beliau ini masuk ya dengan percaya diri, confidence, Iya. tapi profesional. Itu membuat sampai bisa terjadi MMA di sini. Saya tuh sempat, wah ini cita-cita kita nih. MMA ini kan kayak apa sih? Kayak di bela diri tuh kayak Mekah ya. Iya. Mekahnya bela diri ya. Memang Semua berkumpul resikonya di sangat situ. tinggi. Resiko sangat tinggi. Karena Iya. kita kan Indonesia terkenal dengan zaman dulu seperti zaman dulu tuh kayak Bruce Lee, dia nantang ke perguruan. Iya. Masih seperti Indonesia. Iya, iya. Dulu saya ingat waktu di Semarang dulu saya buka perguruan baru di tempat yang Disatronin Bang ya. Didatangin. Didatangin. Dan itu Datangin, kan ya? masih tradisi. Memang kita puji Tuhan alhamdulillah bisa berjalan lancar ya. Bisa waktu berjalan itu lancar. sampai MMA tuh bisa luar biasa diterima tuh. Ya, Tapi itu. waktu proses awalnya juga agak gitu kan. Awal kita banyak halangan. Banyak sekali halangan kan. Iya, iya. Halangan dari klub-klub maupun yang Nah. lain dan sebagainya, banyak sekali halangan. Nah, balik lagi waktu itu kan lu kan juri dan wasit. Iya. Iya, juri dan wasit. Nah, terus terakhir kan lu turun gunung juga. Ikut tanding. Jadi gini. Ikut tanding. Iya, iya, iya. Apa yang bikin motivasi lu turun? Jadi gini. Gue tuh sebenarnya waktu di duel, gue tuh pengen ikut turun. Oh gitu. Pengen gitu ya, kita latihan masa nggak dicoba kan. Ya. Cuman kan waktu itu beliau ini bilang, lu kalau turun ya lu jadi fighter, nggak lu kan kerja sini ya juri nih ya kan, wasit juri, lu pilih mana? Gue pikir ini kita acara tiap bulan tiap minggu jalan terus nih kan, ya kan, on air jalan terus kita ada di situ, kita dapat pemasukan di situ. Kalau fighter, gue hitung-hitung dong. Kalau fighter, gue kadang dipanggil, kadang kagak nih. Ya udahlah, gue pilih masuk di fobia aja lah untuk ini. Ya udah, akhirnya saya ada di Fobi di situ kan, sebagai wasit juri di situ ya. Di situ. Nah, setelah itu selesai, udah kan vakum tuh, kosong. Kita latihan, nggak ada platform di situ kan. Ya tiba-tiba
di kontak sama One Champion, One FC waktu itu namanya, masih One FC. Nggak ada arena untuk implementasi ya, kemampuan Iya, benar. One FC kita bikin waktu itu yang pertama kan masih sama kita. Oh, iya. Sanction body-nya Fobi. Iya, Yang iya. bikin di Kelapa Gading juga. Betul. Bikin Betul. macet jalan rusuh. Iya, iya, Terus saya dari, juga dari situ lu kan mulai dong terjun kan. Iya. Ikut main di One, mana? One FC, lu ya, pertama, tahun One 2013. Tahun 2013 gua main di situ. Tapi sebenarnya itu umur gua udah 38. Oh, gue lu Serius, iya. itu udah 38. Jadi sebenarnya itu gua udah pensiun. Ah. Gua nih lahir di zaman yang salah. Di zaman yang salah. Jadi begitu MMA udah One FC udah, pada saat ada duel, gue milih cari duit. Begitu pada saat One FC, gue udah ketuaan di situ. Cedera gue udah banyak. Jadi tangan kanan gue ini udah sulit untuk ngangkat. Yang bahu kanan. Bahu kanan. Iya, bahu kanan. Sakit, Iya, itu sakit. Karena sini kan paling banyak Iya, ya. sedih Itu. sakit loh. Sedih itu. Tapi gue bilang, aduh kalau gue nggak turun sekarang nih, ini gue mesti ngerasain ambient atmosfernya, ya feel-nya gitu. Karena gue dari dulu latihannya MMA. Ya kan? Walaupun nggak tanding, tapi gue setiap hari latihan MMA, sparring MMA. Gue besar di MMA, darah gue MMA gitu kan. Dimana di situ dalamnya ada banyak bela diri, Brazilian Jiu-Jitsu, boxing, Muay Thai, Taekwondo dan lain-lain gitu kan. Nah, di situ gue merasa, wah udah deh, gue ambil aja ini. Pada saat gue latihan, turun tanding. Pada saat latihan, cedera makin parah. Si Niko udah bilang, Prof Niko bilang, udah Max mundur aja, nggak usah tanding, nggak usah dipaksain lah. Gitu. Akhirnya besok gue balik, udah sembuh. Padahal masih sakit. Padahal masih sakit. Biar apa? Kan, ya. Biar gue mau ikut. Kalah menang nggak apa-apa. Kalah menang nggak apa-apa. Ya pada saat itu akhirnya ya udah gue ikutan. Lu turun. Dan lu menang. Lu menang kan. Yeah. Terus orang-orang nyebut kan katanya Max Metino, Indonesia legend. Iya kan? Aduh. Terus orang-orang ngomong seperti itu. Terus kenapa kalau tanding cuma sekali apa-apa? Iya. Mereka ngomong itu apa maksudnya itu berarti? Oh ya memang begini, memang waktu di profesional MMA, pertandingan profesional MMA, memang saya cuma sekali, Bang. Ya saya sekali. Jadi kenapa saya dipanggil, dikenal orang, itu sebenarnya saya lebih menguasai dan mengikuti pertandingan-pertandingan di submission grappling Brazilian Jiu-Jitsu. Jadi seperti prestasi-prestasi yang saya raih itu dari submission. Betul. Jadi sebelum masuk ke One Champion ini kan? Iya. Jadi udah segudang itu prestasinya, Bung Lamting. Sudah wajar kalau sudah ada wajar. julukan Indonesia Legend ya wajar. Wajar. Iya kan orang-orang ini ya bebas lah mereka. Ya bebas lah mereka bebas mau berpendapat. Iya. Bebas berpendapat. Ya kan media kita kan yang namanya media yang baru ini sekarang ini kan baru. Iya. Di saat beliau berprestasi di apa namanya event submission di event yang lain itu kan media belum sampai kayak sekarang. Oh iya belum. YouTube dong. zaman dulu. Makanya itu YouTube bedanya. belum ada. YouTube belum ada. Mungkin ada tapi belum begitu. Belum dikenal. Belum dikenal. Orang belum familiar. Sampai sekarang pas masuk One Champion dan berhasil sampai juara, persis di saat usianya lagi di top dan banyak cedera. Dan kalau sudah merasakan sudah mengalami dan sudah gapai, kenapa harus teruskan lagi dengan usia dan cedera yang begini bertumpuk? Tapi lu cukup puas dengan ini? Sebenarnya sih belum. Gini, jadi tahun 2000, setelah tahun 2013, 2014 gue dipanggil lagi. Begitu, tapi pada saat ditelepon, itu bahu gue, bukan bahu, lutut kiri kanan gue itu kayaknya medial ligamennya sobek. Waktu gue sparring sama Stanley Pesik, kalau nggak salah waktu itu, ya kan, ligamen sobek, jadi nggak bisa. Kemudian sempat lagi dipanggil sekali lagi, itu gue cedera lutut yang sebelah sini, terbalik. Ligamen juga. Kalau ini medial, ini lateral pada saat itu. Jadi memang kayaknya pada saat setia dipanggil ini, mungkin dia lihat gue juga udah umur, terus banyak cedera, dipanggil nggak bisa, mungkin akhirnya ya udah mereka juga nggak panggil lagi ya. Tapi gue sendiri waktu dipanggil, gue seneng, pengen karena ini adalah hidup gue, gitu kan.
Tapi ya karena nggak dipanggil lagi, ya udah gitu loh. Abis itu dia nggak dipanggil lagi, padahal pengen nih masih. Tapi banyak yang bilang udah umur lu, udah 40, udah kayak gini, janganlah cedera. Tapi kan kita setiap hari selama 20 tahun latihannya tiap hari sparring MMA terus. Iya. Jadi sama murid-murid, teman-teman yang lain nih di sini kita Iya. setiap hari latihan MMA, Brazilian Jiu-Jitsu, ya boxing dan lain-lain lah, Muay Thai. Kita setiap hari rutin kita adakan. Jadi ya memang udah ada dalam diri kita, darah kita ya, DNA kita. Jadi kalau sebagai atlet juga sebenarnya kan lu juga berkecimpung tetap di MMA dan Brazilian Jiu-Jitsu ya. Iya. Lu pasti ada murid-murid. Ya, betul. Siapa aja yang prestasi di sini yang lu udah ini? Oh, prestasi ya ada banyak sih. Murid banyak kan? Banyak, Pasti banyak. Salah Jadi, satunya lah. Ya, ada Rama Supandi, Oke. ada Budi Hermanto. Rama yang baru Menang. kemarin nih. Iya, menang. Menang ya. Menang, dia Kelas- mendapatkan flyweight Kelas champion, interim flyweight champion. Berarti berikutnya dia mau Iya. ketemu pemegang Pemegang sabuknya Jeremy Siregar. itu akan siap. Berarti lu siapin tuh. Iya, siapin lagi. Sama, Iya, kan? Kemudian persiapan. ada lagi kalau nggak salah siapa yang Ada Mustadi dulu. Mustadi. Mustadi kan juga pernah di Mustadi duel. yang main di Iya, main di duel. Iya kan? Heeh. Mustadi ngomong masih wasit. toh? Dia masih wasit di One Pride. Iya. Kemudian ada siapa yang selebriti? Randy Pangalila. Nah, Randy Pangalila. di sini juga, kan? Iya, ada di situ. Oke. Kalau dilihat dari daftar nih ya, nih teman-teman biar apa? Para murid-murid saya juga senang disebut nih. Ya, kita punya cukup banyak murid-murid yang sekarang masih aktif di MMA ya. Ada di One Pride dan di macam-macam. Kita bisa sebut nama-namanya di sini ada nih contoh. Ada petarung Andi Setianegara ya, Budi Hermanto. Ini lo nih di Ini dari tim sini. kita ya. Tim lo ya. Tim Dari kita. Warrior ya, Warrior. Dari Warrior. Gym ya. Iya, Warrior Gym. ada Andi Setianegara, Budi Hermanto, ada Eka Darmawansa, ada Henry Lukito. Ya, kemudian ada Lalu Sofyan, Martin Sulaiman, Randy Pangalila, Randy Anjarkusuma, Rio Tirto, Roy Angga, Supriyandi Naibaho, Theodorus Teddy, Ferdi Bawanta, Volan Humongyo, Wicaksono, ya. Tentunya tadi ya Rama Supandi. Jadi ya sebenarnya ada sekitar hampir 30. Berarti lu sebagai legend, sebagai pelatih juga lo saat ini kayaknya lu pelatih yang paling banyak ngeluarin murid yang berprestasi kan? Hah? Ya banyak juga sih yang lain, banyak juga yang lain. Banyak. Ya, tapi mayoritasnya dari sini. Mayoritas dari Hampir sini. mayoritas. Banyak Iya kan? lain. Dari Francino Tirta juga banyak melahirkan dari Prof Francino juga banyak melahirkan juara-juara di MMA ya. Francino. Banyak juga, Gue ingat Francino juga dulu waktu salah satu Dulu pernah main. Ornas. Iya, Ornas. Gue yang jadi wasit. Dia jadi wasit nih waktu itu. Francino ya banyak lah ya ketemu Iya. teman-teman lama. sekarang Teman-teman udah lama. buka gym semua ya, udah Iya. punya murid semua. Udah buka gym semua, udah punya murid semua. Memang ya inilah dinamikanya ya. Dinamika ya. Tapi asik gitu loh. Kalau lu sebagai atlet pasti lu kan punya ketegangan sendiri kan. Iya, iya. Kemudian kedua, kalau orang terdekat kita misal murid atau segala macem, lu juga pasti punya ketegangan yang berbeda. Benar nggak? Ketegangan gimana maksudnya? Ketegangan. Kalau lu waktu turun, lu kan pasti ada. Oh iya. Nervous. Betul. Ya. Betul. Kemudian rasa ketegangan antara ini dan waktu saat lu nge-coach Iya, misalnya, heeh. apa? Ada beda nggak? Nah? Ini lucu nih. Ini seru nih. Heeh. Awal-awal kalau waktu kita tanding, waktu gua tanding tahun 2013 ataupun gua tanding submission grappling, itu kan kita latihan udah maksimal ya. Ah. Jadi pada saat tanding itu udah hilang nervous karena gua udah latihan sampai titik maksimal gua. Hasilnya apapun ya udah. Oke. Ya kan? Udah karena kita udah berusaha maksimal. Itu kalau kita turun waktu sebagai atlet. Iya, kita atlet. Itu segala macam lu happy sendiri. Malah happy gua. Happy. Malah happy. Ketegangan Happy. kalau lu saat nge-coach. Nah, pada saat gua melihat murid gua tanding, itu awal-awal ya, itu badan bisa geter. Benar. Betul, geter loh, kayak misalkan Sabem Yosep ngelihat anaknya tanding gitu ya. tanding. Beda. Wah, ini badan bisa begini, geter. Beda. Waduh, nggak bisa Nervousnya kontrol beda-beda. emosi kan. Tapi kalau kita tanding sendiri, cuek aja, happy ya. Nah, Beda-beda. tapi berjalan dengan waktu kan, mulai dari zaman duel, gua udah ngejuri, ngewasit gitu kan. Jadi kita ngelihatnya awal-awal, wah deg-degan. Tapi setelah berjalan waktu, ada pengalaman di duel, kemudian di One Pride, sampai kesininya nih,
begitu mereka main, kita udah Enjoy happy ya? ngelihat mereka Enjoy kayak ya? latihan. Karena gue bilang sama mereka gini, nanti kalian waktu tanding menang sama kalah, menang tuh bonus, ya kan? Bagus kalau bisa menang, ya kan? Kalau kalah kalian ada pelajaran, menang dan kalah adalah pelajaran. Tapi pengalaman itu paling penting kan? Jadi waktu lu di atas arena, lu menang atau kalah, ya, yang gue peduli adalah lu mainnya sebagus mungkin. Lu mau kalah nggak apa-apa, ya, menang bagus, tapi yang gue mau melihat lu mainnya sebagus mungkin, semaksimal mungkin. Karena kita puas ya, teknik yang selama ini diberikannya itu bisa dia dipakai, dipergunakan. Kalau kalah menang ya berarti lawannya emang lebih jago. Tapi kalau kita ngelihat nih main ya, murid kita main, begitu main satu ronde napas kehabisan sendiri. Lu kan bete. Iya, bete. Lu bisa ngomel di situ. Begitu selesai, besokannya ketemu, sini, lu kurang begini. Kita pasti ngomel. Tapi kalau dia bermain bagus, besok pulang dia kalah, ya kan? Dia kalah, tapi dia pulang, ketemu kita lagi, kita bisa bilang, lu udah main maksimal. Lu udah berlatih maksimal. Gua bangga sama lu. Gua bangga. Artinya apa? Artinya kita kurang nih. Kita kurang di mana ya? Kita pelajarin apa strength lu kurang, sama-sama, apa VO2 max lu, muscle endurance atau power speed eksplosif lu kurang. Itu kan kita bisa kaji ya. Kita lihat strateginya. Nah, itu yang memang perlu kita kaji terus ya. Ketegangannya yang berbeda, tapi kalau dua-duanya menang, saat lu sebagai atlet menang, kemudian saat juga lu nge-coach juga menang, itu sih happy-nya sama sih kayaknya. Happy-nya sama, iya. Happy-nya sama ya kan? Happy-nya, iya betul. Happy-nya sama. Ini ngomong-ngomong nih Bung Lamting, ini ini si Rama Supandi ya. Rama Bung. Dia kemarin nih Februari, 12 Februari, dia baru mendapatkan sabuk interim flyweight. Ya, ya itu dia pertemuan kedua kalinya melawan Suwardi Becak Lawu. Dia memenangkan dengan poin selama 5 ronde. Karena kemenangan pertama dia, si Rama memenangkan dengan teknik rear naked choke ya, di ronde ketiga kalau nggak salah, apa ketiga kali. Nah kemudian mereka akhirnya bertemu lagi. Awalnya sebenarnya yang dijadwalkan bukan Rama loh. Jadi awalnya itu yang dijadwalkan adalah Jeremy Siregar harusnya menghadapi Ronald Siahaan. Ya. Kemudian pada saat itu memang Jeremy ini belum siap bertanding. Akhirnya karena Jeremy belum bersiap bertanding, dijadwalkanlah Suwardi yang menghadapi Ronald Siahaan. Tapi pada saat mereka melakukan cek medis, Ronald Siahaan tidak lolos medis. Akibatnya dicarilah petarung yang siap saat itu dengan ranking yang paling atas. Iya. Adalah di situ namanya Rama Supandi. Wow. Akhirnya dipanggil lagi jadi rematch yang kedua kali. Ya kan? Karena sebelumnya mereka itu udah kayak nemesis ya. Nemesis. Tapi mereka berteman. Tapi di arena mereka berkompetisi secara sportif. Dulu mereka pernah bertanding di Brazilian Jiu-Jitsu. Ya. Pada saat itu Rama mendapatkan teknik rear naked choke juga. Kemudian mereka bertanding lagi yang kedua di MMA, dan ini yang ketiga nih terakhir ya, Rama mendapatkan sabuk interim lagi nih. Ngomong soal fighter Max, kalau dulu kan kita kan fighters kan kita bayar. Iya. Ya kan? Iya. Bayaran kita kan lebih tinggi loh dari Oh iya, di zaman itu ya. Di zaman itu tahun 2003 ya. Kalau sekarang gimana? Lu kan di Kobe juga. Iya, di Kobe. Kobe yang membawahi One Track. Betul. Organisasi. Legal sanctionnya ya. Payungnya ya. Kobe, Komite Olahraga Bela Diri Indonesia. Sekarang gimana untuk yang sekarang? Masih kalau kan? Untuk kalau namanya profesional kan pasti ada bayaran. Ada bayaran. Untuk pemula. Jadi pemula awal-awal mereka masuk, mereka ada uang tampil. Uang tampil itu mereka mendapatkan 2,5 juta. Range-nya antara pertama ya. Iya, 2,5 nih. Nah, kalau dia menang, dia dapat lagi bonus. 2 kali lipat. Jadi dia dapat 5 juta. 5 juta. Kalau dia menang dengan submission, tambah lagi 1 juta. Oke. Kalau dia menang lagi dengan knockout atau technical knockout, mereka dapat lagi 2 juta. 2 juta lagi. Kemudian kalau mereka mendapatkan the best knockout of the night, tambah lagi bonus 4 juta. 4 juta. Jadi dalam satu malam itu, misalkan dia menang di 5 juta, dapat knockout
dia dapat 2 juta lagi, jadi 7 juta. Terus dia dapat lagi best KO, dapat lagi 4 juta dalam satu malam itu. Kalau dia berhasil tampil maksimal, dia bisa dapat 11 juta. Lumayan dong. Bagus. Lumayan dong. Oke. Bagus, oke. Sekarang gini, Bang. Ya. Seimbang lah buat. Oke lah ya, masih oke dibandingkan kalau kita nggak ada event, Bang. Betul. Ya kan? Bener kan, Bang? Kayak dulu kita apa? Kita fighter nih, kita perlakukan di FOBI, kita di duel kita perlakukan mereka secara manusiawi dan profesional. Iya. Pada saat mereka tanding, ada medical check up juga. Ya kan? Ada medical check up. Kemudian mereka akan diberikan fasilitas transport. Iya. Ya kan? Transport pulang pergi. Mereka juga mendapatkan hotel. Mereka bisa istirahat untuk karantina dengan segala fasilitasnya. Kemudian pada saat bertanding mereka ditensi dulu, kemudian mereka bertanding dengan dilindungi oleh para wasit dengan peraturan kita ya, dengan exposure dari platform dari TV, ya kan? Nah, ini kan suatu support yang sangat besar loh, luar biasa loh. Luar biasa. Saya merinding loh waktu beliau ini membuat itu, saya bisa masuk di situ, saya merasa wow, bangga sekali waktu itu. Waktu saya dikontak, yuk gabung di sini. Waduh, ini suatu kehormatan nih, saya mesti memberikan yang terbaik. Tapi saat ini kalau yang fasilitas seperti ini kan itu kan Kobi kan. Iya, Yang Kobi. Kobi sendiri kan kalau kita olahraga profesional ada di BOPI ya, di bawah Betul, BOPI, di bawah olahraga BOPI. profesional Indonesia, ya. Saat ini BOPI ini kan tahun lalu sudah dikembalikan, sudah dibubarkan oleh Iya. pemerintah untuk dikembalikan ke Kemenpora. Betul. Berarti berakhir kan Kemenpora harus membentuk badan baru untuk membawahi olahraga profesional. Atau seperti apa? Nah, sampai detik ini kita gua sama teman-teman juga yang lain ya kan. Ya mungkin juga pastinya lu juga kan Kobi kan berada di BOPI kan. Iya. Gua udah suratin ke Kemenpora. Menpora. Tapi sampai saat ini belum ada jawaban ya kan, bahwa olahraga profesional ini selain combat kan ada tenis dan segala, mau dibawa kemana? Ya. Atau bisa aja, oke lah lu berarti Kobi adalah organisasi teratas untuk membawahi mixed martial art. Betul. Ini kita perlu dari pemerintah. Iya. Sementara so far ini support pemerintah untuk profesional. Kira-kira di yang lu rasain selama ini setelah One Pride dan and so on apa, Max? Ya, sekarang ini saya berharap omongan ini nyampe ke Menpora. Mudah-mudahan. Justru kepanjangan tangan dari pemerintah. betul. Jadi ya kita kan nggak mau lagi ada kasus seperti almarhum Heru Tito kemarin ya. Jadi kita perlu sekali adanya di Hollywood, sangat ya kita sedih sekali ya mendengarkan ini. Kita tidak berharap hal ini terjadi lagi di Indonesia ataupun dimanapun. Jadi memang ini adalah hal yang serius, Bam. Ini benar-benar hal yang serius, tidak bisa disikapi dengan santailah ini mah cuman olahraga begini. Tapi kan di sini ada olahraga full contact body seperti MMA atau boxing atau apapun bela diri profesional yang membutuhkan sebuah payung dan format yang benar-benar sangat luar biasa untuk bisa membendung mereka, memayungi mereka. Iya, sehingga pertandingan ini bisa secara safety-nya. Terutama safety loh, kita mesti menjaga mereka. Untuk awal ini untuk safety dan segala macam kan ada di SOP dari pertandingan kita kan. Iya. Misalnya dokter ring, rules-nya kita, wasitnya, ya kan? Di situ. Cuman kita harapkan dari pemerintah juga ya bisa support, kan? Fasilitasi atau apalah, melegalkan ataupun kalau legal sih udah legal. Tapi lebih terpantau, Bang. Lebih terpantau. Jadi jadi ini tidak seperti bola liar. Iya. Ya kan? Jadi dia bernaung di bawah sebuah aturan yang jelas gitu, rule yang jelas ya. Ya. Betul. Ya misalnya kalau Kemenpora tidak mau membentuk badan olahraga profesional yang baru yang sudah dibubarkan, ya kan? Mungkin Kemenpora bisa, oke lah, lu berada di bawah pengawasan Kemenpora langsung, kan bisa seperti itu kan, sebetulnya. Iya. Tapi mudah-mudahan karena kita semua ini kan masih mengalami sebuah perubahan besar di perkembangan negara kita kan, COVID ini nyerang kita. Jadi banyak sekali kendala-kendala. Jadi mudah-mudahan kedepannya dengan pertemuannya bisa. Tapi saya rasa bahwa kalau pemerintah pasti mau
Mau mayungi. Ya itulah kita tunggu ya kan campur tangan pemerintah dalam hal ini ya kan supaya olahraga profesional tentunya bukan combat aja kan di sini banyak olahraga lainnya bisa berkembang dengan subur dengan baik dan juga menghasilkan buat pelakunya. Dengan pertemuan kita di sini nih mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan didengar. Mudah-mudahan bunyinya sampai ke sana. Bunyinya Jadi biar sampai didengar ke beliau-beliau. beliau-beliau biar ada kepastian. Ada wadah dari baru mereka. kita. Ada Bisa wadah mereka, baru, pelindung referensi kita. apa yang bisa dikeluarkan dari mereka untuk menciptakan wadah baru. Karena kan kita berharap sekali kan. Ya, supaya olahraga profesional ini jadi terarah dan bangkit lagi kembali. Iya. Gitu loh. Dan sehat. Betul, sehat. Menjadi olahraga profesional yang sehat gitu. Iya. Sekarang kan ya kita mesti lebih sehat lagi gitu loh. Apalagi Prof. Max Metino ini kan dia memang benar-benar hidupnya di dalam profesional. Iya. Iya kan? Totalitas. Total. Pikiran dan tenaga disumbangkan. Dan itu sangat berharap biasa, di mana payung kita untuk bernaung nih. Ya toh mau kemana kita nih profesionalisme kita. Kembali lagi Max, kalau kita untuk merekrut pemain-pemain ini dasarnya apa sih? Oh, dasar-dasar untuk merekrut petarung-petarung. Oke, jadi gini, dasar-dasarnya adalah satu yang pasti adalah mereka adalah pelaku bela diri ya. Ya. Bela diri. Udah pelaku. Dasar itu ya. Dasar sekali. Dasar. Dan mereka minimal menguasai 2 cabang bela diri yang menguasai striking dan menguasai bantingan ataupun grappling. Ya paling enggak mereka mengetahui. Kalau enggak nanti percuma mereka pada saat mereka bisa main di atas nggak jatuh ke bawah selesai. Bertolak belakang. Iya ya. Bertolak belakang. Iya. Jadi mereka akan diadakan audisi. Kita mengadakan audisi yang kita tes adalah strikingnya, wrestlingnya, bantingannya, begitu juga grapplingnya, submissionnya. Kita akan tes. Jadi kita pertama mereka adalah pelaku bela diri, terus kita akan adakan audisi, kemudian akan dites medis. Ya, apakah mereka lolos tes medis? Kalau mereka lolos tes medis dan nilai audisinya bagus, tentunya bisa bermain di ajang One Pride MMA ini ya, ajang MMA ini. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit, dan biasanya mereka yang bagus, mereka yang mendapatkan nilai bagus, biasanya mereka ini adalah kerjasama tim, bukan perorangan. Ya, betul. Artinya pelaku ini, orang yang mengirimkan audisi ini, biasa dia sudah berlatih di sasananya. Salah satu sasana. Atau di misalkan di perguruan klub dia ya. Soalnya kalau dia cuma latihan sendiri, mohon maaf, biasanya itu tidak berkembang dan teknik-tekniknya kurang. Tapi jika mereka berlatih di klub, perguruan ataupun sasana, di situ mereka akan dilatih, mereka akan diawasi oleh instrukturnya, pelatihnya, mereka akan diarahkan dan teknik mereka otomatis jadi bagus. Betul. Jadi karena kalau kita ketahui juga ya kan, kalau atlet yang top, misalnya petinju Mike Tyson, tetap punya pelatih. Betul. Manajemennya. Karena pelatih kan bisa melihat ada blind spot yang kadang-kadang fighter nggak ngelihat. Betul. Blind spotnya terlihatnya. Padahal kalau secara pukulan ya kan, pelatihnya tentu kalah. Tapi dia di situ bisa melihat dari sudut pandang yang lebih besar, the bigger screen bahwa kamu kosong di sini. Benar. Itu coaching. Iya, coaching. Lawan kamu kelemahan di sini, kamu kelebihan di sini, begitu juga sebaliknya. Di situ kita bisa melihat strategi apa yang mesti dimainkan. Nah, itulah pentingnya. Betul. Kembali waktu lu dipanggil oleh One FC nih. Iya, One FC. Panggil kembali tuh. One Pride kan lu udah juara. terakhir udah juara kan waktu itu. Dasar apa yang lu di One Pride? Bukan di One FC kan lu dipanggil. Oh iya. Dipanggil. Iya. Kenapa? Why? Oh, oke. Berdasarkan prestasi dong. Betul, iya. Prestasi Jadi lu. betul. Apa yang mereka lihat? Prestasi lu apa aja nih? Oh, ya jadi pada saat itu saya dipanggil karena mereka melihat saya sebagai juara submission grappling ya, champion di Indonesia. Jadi saya waktu itu meraih medali emas ya di submission ISC, Indonesian Submission Grappling Championship, Super Grappler. Itu tiga tahun berturut-turut mendapatkan meraih hat-trick ya. Dari 2005, 2006, 2007. Nah, di 2008 saya mendapatkan medali silver 1 ya. Medali silver 2. Ya. Kemudian di 2009 saya mendapatkan
di WSC mendapatkan di submission grappling juga saya mendapatkan medali emas di super fight. Yang dimana saya di situ adalah di challenge rally. Jadi di dalam waktu ada durasi waktu saya dihadapkan berturut-turut nonstop dengan sekitar 8 orang. 8 orang. Iya, jadi tapi bergantian. Bergantian. Gantian. Fighter. Jadi challenge-nya adalah saya mesti submission dia. Oke. Jadi ada 8 petarung. Saya submission dalam jangka waktu sekian saya harus melakukan submission itu. Gila lo. Ya kan? Dan akhirnya saya berhasil dan saya mendapatkan medali emas itu lagi. Jadi itu adalah special rules pada saat itu. Ya, kemudian setelah itu 2009, pada saat 2010 saya udah didera banyak cedera. Jadi saya recover dulu. Nah, udah habis itu kemudian barulah saya mulai saya ngelatih dulu deh. Itulah dasar-dasar lu berdasarkan Dipanggil ke prestasi lu itu, makanya itu dasar daripada One FC memanggil ya. Jadi bukan di MMA saya sekali aja. Pada saat setelah itu, pada saat saya recover, ternyata sampai 2012, 2013 itu masih belum sembuh sebenarnya tangan yang tadi saya cerita tuh ya. Belum sembuh bahu ya. Tapi begitu dipanggil saya masih mau challenge lagi nih. Ya kebetulan akhirnya ada kesempatan walaupun di umur yang sudah hampir menyentuh 40 tahun ya sekali. Ya akhirnya saya mendapatkan pengalaman itu di arena ya, di arena One FC. One FC. Ya itu merupakan suatu yang saya dambakan karena dari dulu ya di duel saya pengen main ya nggak bisa. Di One Pride ya saya juga mencari nafkah lah di situ ya. Nah di situ. Dan berhasil merebut juara itu ya? Ya waktu itu saya memenangkan pertandingan mengalahkan lawan saya juara nasional Muay Thai dari Kamboja. Dan saya memenangkan itu dengan teknik Americana, kuncian tangan. Gitu loh. Ngomong-ngomong challenge dari tadi. Challenge. Challenge. Max. Ya. Gua mau challenge. Waduh, gawat tuh kalau di-challenge dia nih. Setuju nggak? Challenge-nya. Gua challenge Max, tapi Challenge-nya. Ya. tetap fighting. Oh, itu gawat nih. Tapi Iya. lu desain, ya kan? Desain fighting. Desain fighting. Ya kan, lu cari lawan lu, ya kan? Tentunya desain fighting. Terus nanti kita akan buatkan fighting scene. Oh. Nanti hasil edit. Jadi kayak di film. Oh, Bicara film nih. Oh, kita bicara film sekarang. Gua ada deg-degan aja ya. Ditantang lagi sama juara dunia taekwondo nih di sini. Waduh. Oke. Film kemarin kan, yang terakhir apa, Mac? Yang terakhir di Gatot Kaca. Gatot Kaca. 2022 ini kan? Iya, Juni 2022 ini akan turun ya, premier ya, akan tayang. Tayang ya? Iya. Jadi kalau ngelihat lu dari pelatih tetap masih, kemudian sekarang fighter juga ya. Lu turun di film juga. Film juga dong. Film juga, ya kan? Fighting juga. Awalnya gimana itu? Lu bisa cerita nggak? Yang dari sejak pertama kali awalnya The Raid. Iya. Gimana orang panggil lu atau? Oh, waktu itu ada awalnya saya ada agent kasih tahu ya bahwa ini ada casting The Raid nih. Terus adik ipar saya itu kan produser film. Oke. Nation Picture. Oke. Dia bilang, "Ini ada film bagus," dia bilang. Ya. Coba masuk ke situ. Oh gitu. Iya bagus. Ini dia benar-benar dorong. Sebelum dulu pernah ikut sinetron aja. Sinetron ya, cuman bantu sinetron. Tapi kali ini berhubungan dengan martial art. Oh gitu ya. Coba lihat nih, ini filmnya The Raid ya judulnya. Berandal waktu itu. Bukan The Raid 1, The Raid 2, Berandal. Wah, saya lihat, oh oke juga nih. Boleh juga. Saya ikut cast ya sebagai fighter lah. Lawannya siapa? Lawan main lu waktu itu berarti? Kebetulan dapat Bang Iko Uwais. Bang Iko Uwais. Ya kan? Fighting kebayangkan berapa hari lu syuting waktu itu? Aduh. itu kan mood ya, di mood fight, di mood scene itu ya. Waktu itu di Gombong. Di kayak seperti benteng penjara Belanda gitu ya. Zaman Belanda punya itu. Itu lapangan dikasih lumpur sekitar 20 cm dikasih lumpur ya. Dikasih lumpur 20 cm dan kita syuting di situ
menghabiskan syuting itu 10 hari 10 hari untuk scene itu. scene itu jadinya, fighting scene itu jadinya Paling durasi berapa menit? Paling berapa menit? Kebayang ya, Iya. kebayang. Ya Yosef juga ngalamin ya, gua juga Jadi- ngalamin. Jadi di sini Teman-teman nanti perhatikan ya, nanti ikut ke Dread 2, ingat Dread 2 harus cari tahu siapa nih Prof Max Metino, biar jelas nanti lihat adegannya di sana tuh. Kebayang ya, Oke. 10 hari untuk Kebayang. beberapa menit fighting scene ya. Iya, iya. Beda Luar kan biasa. mental kita yang biasa di fighting, Betul. beda kalau Betul. giliran di film beda loh. Tapi begitu kita lihat hasilnya, kita wow. Puas. Karena ada one shot yang non-stop loh. So, oke. Wah, non-stop terus bergerak sampai selesai. Ada salah satu aja yang salah. Itu Ulang. Gareth Take Evans ulang. akan bilang cut, ulang lagi dari Ulang awal. lagi. Dan itu aduh, ada yang satu ini aja ya, satu scene aja itu diambilnya bisa sampai berulang-ulang puluhan, 20, 30 kali. Ya, Gitu loh. ya, ya. Dan saya ada satu adegan dengan Iko Uwais, ini bikin bangga. Kenapa? Karena cuma satu kali take. One take. Padahal itu Gareth Evans terkenal, sangat terkenal bahwa dia sangat perfeksionis. Waduh, bisa berapa kali take? Puluhan take minimal, Puluhan take, ya. ya. Bahkan ada yang 30-40 take. Ini adegan itu adalah pada saat saya melakukan headbutt dan membanting Iko Uwais ke lumpur. Itu one take. One take. Wah, begitu pas dia bilang bungkus, widih, kita lompat. Saya sama Bang Iko langsung lompat. Waduh, luar biasa. itu. Karena kita tahu kan, beliau ini waduh sangat perfeksionis. Dia Dan- memang kalau gerakan kalau belum sempurna, dia akan pasti dia ulangi sampai sesempurna mungkin. Makanya bisa disebut dia disebut Master Perfection. Ya. Nah, Gareth. ada satu cerita sedikit sebelum kita ini ya. Jadi ada satu cerita dikit bahwa di sini ini pada semua kru tuh capek. Ya. Ini kru capek ya. Kita kan tahu ya. Sabem ini semua udah pemain film. Kita udah tahu sangat capek nunggu, Ya. Ya. capek kena sinar matahari, hujan pada saat di lokasi, ya kan? Dan itu 10 hari di adegan itu saya capek minta ampun. Ini saya tahu ya, saya capek, kita semua udah capek, dan itu lumpur, bayang itu lumpur, udah penuh dengan kotoran, dengan ludah, dengan keringat, dengan darah, ya kan, sampai di lumpurnya ada sedikit kerikil-kerikil, itu kita udah nggak peduli deh, ya, kaki sampai berdarah-darah gitu ya, itu, nah dalam keadaan yang begitu capek, ya, kaki saya dilipat karena ada adegan kaki dipatahin sama Bang Iko Uwais, kaki saya dililit, dipakai kaki yang palsu. Pada saat itu kan mau nunggu lama ya, Iya. mau nunggu lama ya. Dilipat ini kesemutan, dilipat kesemutan. Udah nggak pakai CGI itu, nggak pakai CGI, benar-benar pure teknik pengambilannya yang canggih ini. Kesemutan, terus mau berdiri pun kan kita nggak bisa ya. Kita mesti di standby on spot location itu, kita berdiri nungguin ya. Terus karena semua capek, jadi mungkin mereka mikirin diri masing-masing. Ya, Udah lelah, capek semuanya. Ini Bang Iko Uwais melihat saya seperti itu. Dia pemeran utama, dia yang paling capek dong. Iya. Tapi saya salut sama Bang Iko. Kenapa? Pada saat saya lagi capek, dia datang gendongin saya. Sini Bang. Dia gendongin saya bilang, Bang jangan Bang. Lu pemeran utama, lu duduk manis aja, istirahat. Ya kan? Abis ini lu masih banyak. Ya, shootnya dia masih banyak. Saya cuma abis ini doang udah selesai. Dia bilang, enggak Bang, nggak apa-apa Bang. Nggak tahu, mungkin dia ngeliat saya kesian, kaki kesemutan, terus nggak bisa berdiri, kecapean ya. Itu luar biasa. Jadi di mana dia peran utama, saya hanya fighter aja di situ. Tapi di situ saya bisa melihat bahwa kita mungkin berdasar dari sama-sama seorang fighter. Nah, itulah yang Jadi di faktor sana utama. mungkin Bang Iko melihat seperti itu, dia otomatis dia rangkul saya bilang jangan Bang Iko, lu istirahat, lu pemeran utama, lu capek. Enggak Bang, jangan lah, nggak apa-apa. Mungkin dia ngeliat saya udah Itu gemeteran dasarnya. sampai. Karena memang dasarnya kan kita sama-sama dari latar belakang bela diri kan. Betul. Latar belakang bela diri, Iya. fighter yang mana kita tuh sama-sama kalau masing-masing di bela dirinya kan disiksa. Pada prinsipnya. Saya makanya kita ada rasa sama-sama seprofesi nih, Seprofesi. fighter. Dan lucunya pada saat itu juga Bang Iko kalau nggak salah ini masih baru mau punya anak pertama. Iya. Jadi pada saat kita nunggu, tahu nggak nunggunya gimana? Tiduran di lumpur.
Jadi sambil kan capek kita tidur di lumpur ya. Kita tidur di lumpur, Bang Eko di sebelah kanan, saya sebelah kiri tidur terus cerita tuh curhat. Gimana nanti kalau udah punya anak, Bang gimana anaknya? Kita jadi cerita. Nanti kalau udah siap semua, oh, baru bangun lagi. Nanti saya digotong lagi, baru take. Wah itu luar biasa. Itulah apa seorang fighter, memang kita sesama fighter kita saling support. Itu rasanya itu nggak saya lupa, nggak bisa saya lupa. Ya. Dan disiplinnya memang beda. Kalau mungkin dari teman-teman dari umum aja, mungkin akan beda lagi. Betul. Tapi karena ini benar-benar pure fighter sehingga rasa disiplin, respectnya kita. Respectnya. Saya sangat respect dengan beliau, ya kan. Bagaimana dia seorang aktor utama, saya siapa, saya cuman fighter, ya cuman membantu di situ, tapi dia benar-benar memperhatikan. Luar biasa. Padahal saya sempat marah loh Bang, gini, ini yang lain kemana nih? Kru-kru lain kok nggak bantuin, kok ngasih beliau. Cuman dia nggak protes, dia sendiri nggak protes. Kalau dia sendiri nggak protes, masa gue juga ikut protes? Gitu kan, gue bilang. Terus saya nengok kiri kanan, mana nih yang lain, gak ada yang bantu. Yang lain udah pada tepar. Semua udah kecapean. Jadi saya begitu ngeliat yang lain, oh ya udahlah kita semua capek. Ya saya terima kasih aja gitu loh. Terus sampai sekarang nih, sampai yang terakhir, udah berapa film tuh, Max? 9 ya kira-kira. 9 ya? 9 kalau nggak salah ya. Ini ada The Raid. Terus ada dulu adik saya bikin film drama Mari Lari. Ada DPO, Detachment Police Operation. Terus kita ada short movie tentang MMA, Unleashed, dari sutradara Awi Suryadi waktu itu. Terus bersama Deddy Corbuzier, The Triangle, The Dark Side, ya, itu 2016. Kemudian ada satu film cuman nggak tayang. Dia padahal filmnya bagus, Let Me Dance, Nebula. Dia bercerita tentang kayak seperti Step Up. Cuman itu belum tayang. Terus saya pernah jadi cameo di Hangout sama Raditya Dika, dia panggil saya. Ya. Kemudian ada film Natal terakhir ini kemarin. Tentang Natal, dan terakhir yang ke-9 ini Gatot Kaca di Juni, Gatot Kaca di Juni 2002, 2022 ya, di sutradari oleh Hanung Bramantio. Hanung Bramantio. Iya. Total udah 9 ya kan? 9 lah. Oke, gua juga di channel gua ini, gua kan adain semacam kompetisi lah ya kan, bagi para pelaku bela diri ya kan, untuk desain fighting, koreo fighting, satu lawan satu, tangan kosong ya kan, kemudian dikamerain, divideoin, kemudian diedit, hasil edit kurang lebih 1 menit ya kan, kirim ke kita, nanti pemenangnya akan kita voting seperti itu. Ya dengan tujuan supaya film action Indonesia kan ada bibit baru, ya kan? Dari pemain-pemain ini siapa tahu nanti ya kan yang dikirim ke kita ada bibit baru untuk menjadi bintang laga. Hopefully produser Indonesia ngelirik nih, betul. ada talent bagus nih, siapa tahu kita bantu seperti itu. Wah, ini jadi jangan lupa teman-teman, challenge yang tadi baru disebut oleh Bung Lamting itu supaya diikut sertakan aja. Siapa tahu semuanya kita harus coba dulu ya. Ada syaratnya, Bang, untuk nggak ada sih, syaratnya cuma durasi berapa? Durasi 1 menit. Durasi 1 menit. Durasi hasil edit ya? Hasil edit 1 menit. Oke. Ya kan? 1 lawan 1, tangan kosong. Tangan kosong. Kostum silakan bebas. Bebas ya. Yang pasti harus pakai kostum. Kalau tidak pakai kostum bukan action yang lain. Oke. Ada syarat lain seperti harus ada pukulan, tendangan komplit? Bebas. Biasanya kalau dia berdasarkan bela diri, latar belakang dia misal silat, tentu akan dengan koreografi. Oke. Begitu kita lihat film, wah ini basicnya silat. Okay. Makanya gue challenge lu juga ya. Oke. Either mau BJJ atau MMA, nanti lu mau bikin nih koreografi nih, lu sebagai koreografi kayaknya mungkin ke-1 atau ke-2 kali ya, dulu pernah kali di film. Pernah dulu bantuin Awi. Kali ini mungkin kita challenge lu supaya lu cari satu pasangan ya kan, lu desain koreografi fighting selama 1 menit, nanti kita filmin ya kan. Kita berikutnya lah kita datang lagi ke sini, Max. Berat juga nih. Kalau koreo itu nggak gampang loh. Makanya ini kan satu challenge. Ini buat lo ini untuk apa memikirkan gaya. Gayanya. Seperti apa? Kalau yang gua lihat di Ronda Rousey di kan ya, itu manis, cakep, bagus, naik ke atas, ya kan? Kayak gitu kan. Itu begitu kita lihat, itu kan kita tahu, wah ini sih, ya kan? MMA nih, iya betul. Kan? Randy Couture, Randy
ikut tuh. Bocoran dikit Bam, nanti di Gatot Kaca saya akan merepresentasikan selain ada silat tentunya di Gatot Kaca, saya juga merepresentasikan MMA di situ. MMA. Ada MMA-nya, ada Brazilian Jiu-Jitsu-nya. Saya juga memunculkan teknik-teknik dan kebetulan di film itu ya kebetulan lagi nih. Saya berkesempatan langsung berhadapan dengan Gatot Kacanya langsung 2 kali. Aduh. Begitu Putar nanti kita harus nonton. Harus dong. Bareng Max. Support Harus bareng. Support film-film Indonesia gitu. Iya. Aduh. Oke, di closing dengan jangan lupa kepada penonton. Oke, Max. Ya. Thank you, Brad. Thank you Bam. Thank you, Brad. Thank you Bam. Kali ini kita juga agak terlambat karena Ya. ini gym lu kan sebenarnya udah berapa 3 tahun ya? Udah ya dari 2019 ya. 2019 Ya, kan? Juni Kita 2019. berhubung ada pandemi dan lain sebagainya, Iya. kita juga baru bisa aktif kali ini. Betul. Once more time, thank you. Max Thank you. Casino, Thank you. Profesor Max Thank you Casino. Bam. Oke. Joseph. Thank you Semuanya. Bam Lamting. Oke, guys, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, share kita The Way Production. Gak ada lagi, Sap? Dibungkus. Udah nggak ada. Nanti. Bungkus. Bungkus. Bungkus.